Baik, izin Bapak Ibu operator RKKL, kami akan menyampaikan teknis penyusunan pagu kebutuhan untuk tahun anggaran 2027. Baik, yang pertama terkait PAC tahun 2027 ini mengalami perubahan karena adanya rolling internal di bagian perencanaan. Untuk wilayah 1 nanti PAC-nya Mas Adit dengan Mas Bagas. Kemudian wilayah 2 Mbak Yuni dengan Mas Bagas. Wilayah 3 Mbak Inggit dengan Mas Hadi. Untuk wilayah 4 Mbak Pintaka dengan Mas Hadi. Wilayah 5 Pak Nanang dengan Mas Dedi. Wilayah 6 Jeki dan Ria. Wilayah 7 Jeki dan Hadi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa wilayah mengalami beberapa pergeseran mengikuti jumlah wilayah dari Inspektorat Jenderal. Khusus untuk wilayah 6, ini ada beberapa UPT campuran, khususnya di Sumatera Utara. Jadi Sumatera Utara itu terpecah atau terbagi dua. 10 UPT berada di wilayah 1, yaitu semua UPP, yaitu UPP Tanjung Beringin, UPP Sirombu, Lahewa, Teluk Dalam, Pulau Telo, Leidong, Sarang Elang, Batahan, Barus, dan Disnaf Belawan itu berada di wilayah 1. Sedangkan wilayah 6, semua KSOP, yaitu KSOP Belawan, Kuala Tanjung, Balai Asahan, Pangkalan Susu, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Disnaf Sibolga. Kemudian untuk Sulawesi Tengah, ada 3 UPT yang masuk ke wilayah 6, yaitu Banggai, Oguamas, dan Kolonedale. Sisanya untuk Sulawesi Tengah, 10 UPT tetap berada di wilayah 5. Baik, kami sampaikan kepada semua operator dan PPK kiranya dapat menghubungi PIC barunya masing-masing untuk segera dimasukkan ke dalam grupnya. Jadi bagi UPT yang berada di grup lama, kami harapkan bisa keluar dan masuk di grup yang sudah kami tentukan. Baik, dalam penyusunan pagu kebutuhan 2027 ini akan ada 5 pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait standar penyusunan. Baik, untuk standar penyusunan pagu anggaran 2027, di sini ada 6 dasar atau peraturan yang bisa kita baca bersama, mulai dari PMK dari Kementerian Keuangan, yaitu PMK 107 tahun 2024, kemudian dari internal perhubungan, yaitu KM 245 tahun 2021, kemudian terkait RSPP masih menggunakan SK Dirjen 551 tahun 2024, kemudian untuk SBM tetap menggunakan SBM tahun 2026, kemudian SBK sementara masih menggunakan SBK tahun 2025, dan yang terakhir adalah RKBMN Pemeliharaan tahun 2027 dan RKBMN Pengadaan tahun 2027. Terkait rangka program Direktorat Teknis tahun 2027, ini terbagi menjadi 5 bidang, yang dimana untuk bidang kepelabuhanan terkait pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, reples, peningkatan, pembangunan, rehabilitasi, fasilitas penunjang, ini telah dibahas semuanya dalam Prapagu Kebutuhan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan prioritas nasional untuk pengembangan lanjutan PLN, kegiatan studi dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan itu berada di ranahnya Direktorat Kepelabuhanan atau rumahnya di 4660. Kemudian terkait bidang lalu lintas dan angkutan laut, mulai dari angkutan perintis, tol laut, ternak,
angkutan lebaran dan Nataru, Rede, Tol Laut, dan Inapornet. Kemudian terkait bidang perkapalan, terkait pengadaan buku pelaut, peralatan penguji emisi, UPT BLU, dan BKKP. Kemudian untuk bidang kenavigasian, mencakup kegiatan PLN, docking, pembangunan, rehabilitasi, replace, alur dan perlintasan, serta pemeliharaan kapal kenavigasian. Kemudian bidang kesatuan penjagaan laut dan pantai, ini pengadaan dan docking kapal patroli, BBM, pembangunan rehab, studi teknis, dan pengadaan peralatan SAR. Untuk standarisasi struktur belanja rutin untuk tahun 2027, harap mengikuti kegiatan sebagai berikut. Jadi, kegiatan-kegiatan yang wajib diimplementasikan di dalam planning nantinya itu kita harapkan dapat strukturnya sama. Jadi, strukturnya itu mulai dari belanja operasional dan non-operasional. Khusus untuk belanja operasional itu terbagi atas dua, gaji dan operasional dan pemeliharaan kantor. Khusus untuk gaji, ini akan ada dua subkomponen. Yang pertama, gaji dan tunjangan PNS, dan yang kedua adalah gaji dan tunjangan P3K penuh waktu. Sedangkan untuk 002 atau operasional pemeliharaan kantor, itu mulai dari obat dan perlengkapan K3, ini huruf A, ada sedikit revisi terkait nomenklaturnya. Kemudian B, bahan makanan. C, pakaian dinas pegawai. D, tenaga non-ASN yang terdaftar di SIK tetapi belum lulus P3K. Ini sementara masih dapat ditampung di subkomponen D. Kemudian pemeliharaan sarana, prasarana, dan kendaraan. Kemudian langganan daya dan jasa, keperluan perkantoran, honor operasional satker, perjalanan dinas, dan yang terakhir ada tambahan yaitu P3K paruh waktu. Jadi terkait tenaga non-ASN yang semulanya hanya ada satu rumah, di tahun 2027 ini akan lebih kompleks lagi tempatnya. Jadi kami harapkan para operator dapat memisahkan sesuai dengan kategorinya. Jika statusnya P3K penuh waktu, itu masuk di 001. Untuk yang paruh waktu, itu berada di huruf P. Sedangkan sisanya tenaga non-ASN yang terdaftar di SIK. Kami ulangi, yang terdaftar di SIK itu masih dapat ditampung di D. Kemudian untuk belanja non-operasional sendiri, itu terbagi atas dua, belanja barang dan belanja modal rutin. Untuk belanja barang nanti skemanya kita akan menggunakan dua program. Yang pertama itu program dukungan manajemen. Jadi kegiatan di program dukungan manajemen itu diantaranya satu, kegiatan monitoring Anglab dan Nataru. Yang B adalah sosialisasi keselamatan pelayaran. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah evaluasi manajemen kinerja internal. Dan yang terakhir adalah pelayanan hukum. Jadi untuk di program Dukman ini hanya terdapat 4 kegiatan yang boleh diusulkan. Kemudian di infrastruktur, yang pertama itu terkait monitoring pengawasan wilayah kerja dan keselamatan pelayaran terkait tindak pelanggaran kapal, atau untuk yang navigasi, pengawasan SBNP dan penetapan alur pelayaran. Kemudian untuk pengelolaan PNBP, pengelolaan SAI. Jadi hanya ada 3 jenis kegiatan belanja rutin di infrastruktur yang boleh diusulkan. Kemudian terkait belanja modal, mulai dari pengadaan sarana internal, pengadaan peralatan pengolah data, pengadaan peralatan Inaportnet, pengadaan peralatan kehumasan, dan pengadaan kendaraan dinas. Untuk sumber dananya juga ini kita sudah tentukan agar memudahkan nanti pada saat tahapan selanjutnya.
yaitu untuk gaji 002 dan Lukman itu menggunakan rupiah murni, sedangkan infrastruktur dan modal rutin itu menggunakan PNBP. Jadi tolong diperhatikan nanti untuk sumber dananya. Kemudian untuk belanja teknis, untuk mempercepat proses pembahasan nanti di bulan 2, para operator dapat langsung menyesuaikan hasil dari prapagu itu sendiri. Khusus untuk bidang KPLP dan navigasi yang telah melaksanakan prapagu, jadi hasil prapagunya saja yang langsung diinput di aplikasi e-planning. Jadi baseline-nya adalah berita acara yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Teknis. Sedangkan untuk bidang kapal, khususnya BTKP dan BKKP, ini harap atau mendapat persetujuan teknis dari Direktorat Kapal. Kemudian UPT yang membutuhkan printer buku pelaut dan printer EPAS kecil juga dapat berkoordinasi dengan bidang kapal untuk mendapatkan persetujuan teknis terlebih dahulu. Kemudian untuk pengadaan tinta printer buku pelaut, cartridge buku pelaut, tinta printer EPAS kecil, kartu EPAS kecil itu masuk ke dalam DIPA kantor pusat atau Direktorat Kapal. Oleh karena itu, UPT tidak usah mengusulkan terkait tinta, cartridge, kartu EPAS, dan buku pelaut. Yang UPT usulkan itu hanya terkait pemeliharaan printer buku pelaut dan EPAS kecilnya saja. Sedangkan untuk belanja bahannya, kayak ATK, kayak tintanya, dan cartridge-nya itu akan dimasukkan di DIPA kantor pusat. Kemudian untuk Lala, terkait layanan angkutan perintis, penugasan dan swasta. Ini harap berkoordinasi dengan Lala. Sementara jika prapagunya belum ada, bisa menggunakan data sesuai realisasi tahun 2025. Kemudian untuk kepelabuhanan, ini juga sudah melaksanakan prapagu, jadi langsung menginput hasil prapagunya ke dalam aplikasi e-planning. Jadi semua usulan belanja modal yang sifatnya teknis wajib buat PowerPoint sesuai dengan template yang kami sudah bagikan di grup masing-masing. Atau nanti setelah Bimtek ini kami akan share linknya untuk dapat di download dan dipelajari. Baik, kita masuk ke gaji. Di gaji nanti itu buat dua subkomponen sama seperti tahun 2026, yaitu digaji untuk huruf A itu gaji dan tunjangan PNS, ini untuk PNS dan CPNS. Kemudian jika tidak ada penambahan pegawai, itu maksimal naik 10% dari realisasi tahun 2025. Kemudian harap diperhatikan jumlah pensiun tahun 2026 dan 2027. Kemudian yang B itu untuk gaji dan tunjangan P3K penuh waktu. Jadi khusus yang penuh waktu, rumahnya ada di sini di huruf B. Jika tidak ada penambahan pegawai, itu maksimal naik 10% dari realisasi tahun 2025. Dan harap diperhatikan juga yang jumlah pensiun yang tahun 2026 dan tahun 2027. Ini adalah cara perhitungan gaji dan tunjangan. Jadi, operator dapat memperhatikan atau menghitung lebih detailnya, dapat melihat realisasi, pensiun, KGB, PNS, CPNS. Ini harap diperhatikan untuk menghitung gaji supaya perhitungannya lebih presisi lagi. Ini adalah contoh akun dan detail yang digunakan untuk subkomponen A dan subkomponen B. Jadi nanti ini bisa digunakan akunnya sesuai kebutuhan.
Jadi kami memunculkan semua akun, silakan dipilih sesuai kebutuhan. Dan detailnya harap dirinci seperti contoh. Jadi supaya nanti pembuatan RAB-nya seragam dan tidak banyak catatan dari Itjen ataupun biro, tolong diperhatikan format yang kami bagikan untuk dijadikan keseragaman. Baik, kita masuk di 002 untuk operasional dan pemeliharaan kantor. Di huruf A, ini ada perubahan nomenklatur, yaitu obat dan perlengkapan K3. Ini harga satuannya bervariasi. Ada yang 400.000, itu untuk semua UPT, kecuali UPT wilayah timur. Kalau wilayah timur itu 500.000. Ini kategori wilayah timur adalah semua UPT yang berada di Papua, baik itu Papua Barat, Papua Tengah, Selatan, dan Maluku, juga Maluku Utara, NTB, dan NTT. Ini nominalnya 500.000. Untuk obat-obatan ini nanti di dalam RAB-nya harap dirinci mulai dari yang berhubungan dengan kotak P3K-nya hingga obat-obatan lainnya. Dan ini untuk PNS, CPNS, P3K penuh waktu, P3K paruh waktu, dan dikurangi jumlah pensiun tahun 2026. Kemudian, ini tidak untuk tenaga honorer, PPNPN, atau non-ASN. Jadi kami ulangi, subkomponen A ini tidak untuk tenaga honorer lainnya, PPNPN, atau non-ASN lainnya. Kemudian untuk B, bahan makanan. Ini sesuai SBM. Kemudian harap diperhatikan dasarnya itu menggunakan SK tahun 2026 dan dikurangi jumlah pensiun yang ada. Kemudian untuk keseragaman perhitungan jumlah ABK, ini kami sudah sampaikan dari tahun sebelumnya. Kalau jumlah ABK aktif dan jumlah ABK cadangan itu jumlahnya sama. Jadi misalnya jumlah ABK aktifnya ada 5, berarti jumlah ABK cadangannya juga itu 5. Cara membedakan adalah jumlah hari kapal berlayar itu dikategorikan ABK aktif, sedangkan jumlah hari standby atau sandar itu dikategorikan ABK cadangan. Jadi penjelasannya bisa kita lihat di dalam SBM 2026 untuk lebih detailnya. Kemudian untuk petugas PMS, SROP, dan PTS, ini jumlah harinya maksimal 365 hari. Kemudian untuk pengamatan laut dan bengkel itu maksimal 260 hari. Selanjutnya yang pakaian dinas pegawai, ini juga mengikuti SBM. Ini untuk PNS, CPNS, P3K penuh waktu, dan P3K paruh waktu dikurangi jumlah pensiun. Ini maksimal 2 setel, 1 PDH dan 1 PDL. Kemudian yang D, D ini tenaga non ASN yang masih terdaftar di SIK. Jadi yang masih terdaftar di SIK ini yang tenaga non ASN yang belum lolos P3K. Jadi ini sementara sambil menunggu peraturan dari BKN dan Menpan, sementara kita tampung dulu di huruf D, kemudian gajinya masih menggunakan SBM 2025, SBM 2026 dengan penambahan maksimal 25% atau menggunakan UMR plus 25. Maaf ini, untuk UMR mengikuti UMR saja. Kemudian untuk gaji maksimal ini 13 bulan, metode pelaksanaannya secara outsourcing. Kemudian pakaian dinas yang bisa diusulkan itu maksimal 2 setel. Kemudian untuk pemeliharaan sarana, ini menggunakan SBM. Dan tolong diperhatikan untuk sarana, prasarana, dan kendaraan itu wajib masuk dalam RKBMN pemeliharaan. Jadi ini di tahun kemarin banyak catatan dari Ijen karena tidak masuk dalam RKBMN pemeliharaan, itu beberapa kegiatannya jadi blokir.
Oleh karena itu, di 2027 ini, tolong diperhatikan kalau tidak masuk di dalam RKBMN pemeliharaan, tidak usah diusulkan pemeliharaan, karena akan buat repot sendiri Bapak dan Ibu nantinya untuk revisi-revisi data dukung lagi. Kemudian, terkait pemeliharaan printer buku pelaut dan epas kecil, karena prosesnya dari kantor pusat ke UPT itu butuh waktu, oleh karena itu khusus untuk printer ini, printer buku pelaut dan epas kecil itu boleh di luar RKBMN karena statusnya sudah terdaftar di kantor pusat, hanya sisa serah terima saja. Oleh karena itu, boleh diusulkan pemeliharaannya. Kami ulangi, hanya boleh pemeliharaan, sedangkan tinta dan lain-lain itu ada di kantor pusat. Baik yang huruf H, langganan daya dan jasa, itu mengikuti realisasi tahun 2025 plus kenaikan maksimal 10%. Jadi kami harapkan dicek kembali realisasinya dan ditambah maksimal 10%. Kemudian huruf I, untuk keperluan perkantoran, ini dasarnya menggunakan SBM. Jadi di keperluan perkantoran itu kita batasi kegiatan-kegiatan yang boleh diusulkan, yaitu yang pertama terkait kegiatan ATK dan keperluan sehari-hari perkantoran, itu menggunakan SBM kali jumlah ASN-nya. Jadi harap diperhatikan jumlah menggunakan SBM tiap provinsi itu berbeda. Silakan kalikan dengan jumlah ASN yang ada. Kemudian untuk snack rapat, makan rapat, dan materai, ini kita buatkan standar. Untuk eselon 2 itu maksimal 100 juta. Untuk UPT Timur, Papua, dan Maluku, ini 80 juta. Untuk UPT Aceh, Sumut, NTB, NTT, Kaltara, Sulut, dan Gorontalo itu 70 juta. Dan UPT lainnya itu 50 juta. Jadi ini standar nilai hanya untuk tiga kegiatan ini. Silakan di breakdown sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian terkait penambahan kegiatan APD Inspektor, Marine Inspektor, ini terkait baju, sepatu, dan helm, itu boleh diusulkan dengan dasar adanya SK tahun 2026. Jadi maksimal untuk tiga item yang diusulkan itu, yaitu baju, sepatu, dan helm itu maksimal 2 juta per orang. Kemudian untuk UPT yang asetnya belum terdaftar atas nama Kemenhub bisa diusulkan baik itu sifatnya balik nama atau pembuatan sertifikat tanah yang menggunakan notaris nantinya. Ini silakan diusulkan. Jadi kita harapkan semua aset-aset yang sudah ada di UPT itu bisa segera tercatat di aset Kemenhub. Kemudian terkait huruf J, honor operasional satker, ini sesuai dengan SK tahun 2026. Kemudian untuk perjalanan dinas. Untuk perjalanan dinas, kita buatkan standarisasi, yaitu yang pertama, menggunakan akun 52411, dibuat secara detail, transportasi, uang harian, dan penginapan. Cukup satu lokasi, yaitu dari kota asal masing-masing ke Jakarta, karena nilainya sangat terbatas di huruf K ini, yaitu eselon 2, itu maksimal 300 juta. UPT Timur, Papua, Maluku itu 240 juta. Aceh, Sumut, NTB, NTT, Kaltara, Sulut, sampai Gorontalo itu 210 juta. UPT lainnya 150 juta. Kemudian ada tambahan khusus untuk UPT yang terpencil. UPT kategori UPT terpencil yaitu jika transportasinya ke Jakarta itu menggunakan 2 kali pesawat ataupun 2 kali kapal, bisa ditambah 100 juta. Jadi contohnya misalnya UPT-nya di PT lainnya itu 150 juta, karena dia terpencil dapat 100 juta, berarti total perjalanan dinasnya 250 juta. Kemudian yang terakhir, yang P3K paruh waktu, ini dasarnya menggunakan SBM plus 25%.
P3K paruh waktu ini terdaftar di dalam SIK, kemudian gajinya maksimal 13 bulan. Untuk jabatan, karena di P3K paruh waktu itu hanya ada 4 jabatan, jadi 2 jabatan yaitu pengelola umum operasional dan operator layanan operasional yang tingkat pendidikannya SD sampai SMA, ini standarisasinya sementara, ini sambil menunggu dari Kemenpan dan BKN untuk standarisasi gaji belum keluar. Jadi sementara kita masih menggunakan SBM Pramubakti plus 25%. Sedangkan 2 jabatan lainnya itu pengelola layanan operasional dan penata layanan operasional untuk pendidikan setara D3 hingga S1 atau D4 ini menggunakan SBM Satpam plus 25%. Kemudian metode dilaksanakan secara outsourcing. Baik dari struktur yang kami sudah sampaikan, dari rambu-rambu yang sudah kami sampaikan, ini adalah contohnya. Contoh masing-masing pembuatan per subkomponen. Jadi kami harapkan setelah menyusun atau mengimport planning, dilakukan revisi sesuai dengan yang bahan yang telah kami sampaikan. Di sini ada contoh terkait obat-obatan, bahan makanan, pakaian dinas, tenaga non-ASN, pemeliharaan sarana, prasarana, pemeliharaan kendaraan, langganan daya dan jasa, keperluan perkantoran, honor operasional, perjalanan dinas, dan P3K per waktu. Jadi kami lampirkan contoh-contohnya untuk penginputan di planning. Jadi kami harapkan ini masih ada waktu kurang lebih 2 minggu. Silakan diperhatikan bahannya untuk segera melakukan updating supaya proses evaluasinya nanti dapat berjalan dengan cepat. Baik, selanjutnya kita masuk di belanja barang BNOP untuk dukungan manajemen. Jadi belanja barang yang diusulkan di sini itu sumber dananya RM. Jadi rambu-rambu ini khusus hanya berlaku untuk 294 UPT, ini kecuali BLU dan Satker Kantor Pusat. Jadi kalau BLU tidak perlu mengikuti struktur yang ini yang kami sampaikan terkait dukungan manajemen karena struktur penganggarannya berbeda. Jadi ini khusus untuk UPT yang lain bahwa di dukungan manajemen untuk pelayanan pemantauan itu ada 2 kegiatan yang bisa diusulkan. Yang pertama itu subkomponen A. Nama kegiatannya itu monitoring angkutan lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Untuk jumlah petugasnya sesuai dengan SK. Jadi perhitungannya adalah sesuai dengan hari yang bertugas. Kemudian untuk hari Lebaran itu maksimal 31 hari. Kemudian untuk posko Natal dan Tahun Baru itu maksimal 22 hari. Kemudian untuk akunnya hanya boleh menggunakan 2 akun, yaitu akun 524113 dan 521211. Khusus untuk belanja bahan, ini kita buatkan standarisasi juga. Itu maksimal nilainya untuk KSOP utama 200 juta, KSOP kelas 1 160 juta, KSOP kelas 2 120 juta, KSOP kelas 3 100 juta, KSOP kelas 4 80 juta, KSOP Batam 160 juta, UPP kelas 1 120 juta, UPP kelas 2 100 juta, UPP kelas 3 80 juta, dan yang terakhir Disnaf dan PP Pangkalan itu 60 juta. Kemudian subkomponen 2 yaitu kegiatan sosialisasi. Sosialisasi ini maksimal 1 UPT adalah 2 kegiatan. Maksimal 2 kegiatan. Kegiatan yang wajib yang pertama yaitu kegiatan sosialisasi keselamatan pelayaran. Dan sosialisasi yang kedua adalah sosialisasi kepada pengguna jasa. Setiap sosialisasi ini maksimal mengundang, maaf kami ulangi, jumlah peserta minimal
minimal 50 orang sesuai dengan aturan SBK, bahwa nilai standarnya yaitu 400.000 per orang. Untuk akunnya menggunakan belanja jasa lainnya 522191. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pelayanan evaluasi. Ini masih sama seperti tahun 2026. Untuk evaluasi manajemen dan kinerja internal, ini untuk kegiatan Renstra, Lakip, MR, Lapta, RKKL ini belanja bahan dan pagu maksimal yang diusulkan adalah 20 juta. Baik, baik berikut adalah kegiatan baru yang akan dimunculkan di tahun 2027, yaitu yang pertama terkait pelayanan hukum. Jadi pelayanan hukum untuk subkomponennya yaitu penyidikan dan penegakan hukum. Jadi kegiatan ini merupakan nanti koordinatornya adalah dari Direktorat KPLP untuk penyidikan dan penegakan hukum. Ini hanya kegiatan yang boleh diusulkan oleh Pangkalan, PPLP, dan Korwil. Daftar Korwilnya nanti kami sampaikan di slide berikutnya. Kemudian untuk PLP itu ada 250 juta anggarannya maksimal, dan Korwil itu maksimal 20 juta. Ini untuk belanja jasa lainnya, akun belanja jasa profesi, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, pelayanan bantuan hukum. Kalau ini subkomponennya adalah unit pelayanan hukum. Nanti koordinatornya langsung dari bagian hukum. Ini sama, hanya UPT khusus saja atau UPT Korwil. Sementara masih dalam berproses oleh bagian hukum untuk penentuan Korwilnya. Tetapi untuk penganggarannya sementara boleh dianggarkan oleh KSOP utama, KSOP kelas 1, 2, dan 3, UPP kelas 1, Disnaf kelas 1 dan 2, dan Pangkalan. Jadi kami ulangi sambil menunggu SK Korwil Unit Pelayanan Hukum. Untuk kegiatan ini hanya UPT tertentu saja yang mengusulkan. UPT di luar list ini belum boleh mengusulkan. Kemudian pagu yang diusulkan itu maksimal 200 juta. Ini bisa untuk kegiatan belanja jasa lainnya atau belanja jasa profesi. Baik, untuk dukungan manajemen tadi sudah kami sampaikan rambu-rambunya. Ini adalah contoh perhitungannya atau contoh cara penginputannya nanti di planning. Harap diperhatikan mulai dari KRO hingga detailnya harap disesuaikan dengan contoh. Ini sosialisasi keselamatan pelayaran. Jadi untuk yang A ini yang sifatnya wajib, semua UPT boleh mengusulkan. Jadi jumlah orang-orangnya disesuaikan saja kebutuhan masing-masing UPT, tetapi satu UPT itu minimal 50 orang karena ada standar dari SBK-nya, minimal mengundang 50 orang baru bisa melaksanakan kegiatan ini. Untuk UPT-UPT besar silakan disesuaikan jumlah yang akan diundang. Sedangkan yang terakhir ini adalah sosialisasi kepada pengguna jasa. Jadi sosialisasinya ini bervariasi tergantung kebutuhan dari UPT masing-masing itu. Nanti nomenklaturnya silakan disesuaikan. Sosialisasi kepada pengguna jasa ini harap disesuaikan dengan nama kegiatannya. Jadi misalnya kegiatannya adalah sosialisasi terkait gerai atau sosialisasi terkait penggunaan Inaportnet, buku pelaut, dan lain sebagainya. Itu silakan disesuaikan untuk kegiatan B ini. Jadi untuk B ini sifatnya opsional. Kalau UPT rasa perlu dilaksanakan silakan. Kalau tidak perlu cukup huruf A saja, karena yang A itu yang wajib. Sedangkan yang B ini opsional. Selanjutnya untuk evaluasi dan manajemen kinerja ini masih sama. Masih maksimal 20 juta. Ini yang kegiatan baru yang tadi kami sudah jelaskan. Hanya untuk Pangkalan PLP dan Korwil.
Oke, nanti di POK-nya atau di planning nanti seperti ini contohnya. Kemudian di RAB-nya harap dibuatkan secara detail untuk jasa profesi, belanja bahan, dan lain-lain. Ini merupakan SK Korwil. Jadi berdasarkan KPDJPL nomor 359 tahun 2025, ini ada 33 UPT yang ditetapkan sebagai Korwil, mulai dari Aceh sampai Papua Barat. Nanti silakan dicek nama UPT-nya masing-masing. Jadi hanya UPT ini yang sementara boleh mengusulkan penyidikan dan penegakan hukum. Selanjutnya, unit pelayanan umum. Ini SK-nya masih dalam proses oleh bagian hukum, tetapi penganggarannya sementara boleh diusulkan oleh KSOP tertentu saja, yaitu KSOP utama, KSOP kelas 1, 2, dan 3, PP kelas 1, Disnaf kelas 1 dan 2, dan Pangkalan. Jadi sekilas perbedaan antara penyidikan dan penegakan hukum adalah kegiatan yang sifatnya eksternal, yang berhubungan dengan pihak ketiga, baik dalam penyidikan maupun penegakan hukum. Sedangkan unit pelayanan hukum ini kegiatan yang sifatnya internal untuk membantu pelayanan hukum bagi pegawai di dalam internal, lingkungan internal. Baik, berikutnya untuk UPT BLU, untuk Disnav Priuk dan BKKP ini masih sama tahun 2026, tidak mengalami perubahan struktur. Kami ulangi, untuk gaji dan 002-nya itu masih sama, masih menggunakan RM, dan infrastrukturnya masih menggunakan BLU. Jadi untuk dua UPT BLU ini tidak diperkenankan menggunakan Dukman. Dukman untuk kegiatan-kegiatan rutinnya karena sumber dananya itu akan lebih banyak di program infrastruktur. Baik, selanjutnya untuk kegiatan 4661 untuk kegiatan penunjang teknis. Untuk penunjang teknis ini untuk KSOP, PP, dan PLP. Ini nama kegiatannya masih sama tahun 2026, yaitu monitoring pengawasan wilayah kerja dan keselamatan pelayaran terkait tindak pelanggaran kapal. Nah, dalam kegiatan ini nanti hanya diperkenankan menggunakan dua akun. Dua akun, yaitu akun 524113. Ini nanti rinciannya transportasi, uang harian, dan penginapan. Untuk lokasi perjadiannya itu sesuai wilayah kerja masing-masing. Jadi kami harapkan UPT dapat memperbaiki karena di tahun sebelumnya itu kita menggunakan 524114 perjalanan dinas biasa. Tapi khusus untuk 2023 kita akan rapikan sesuai dengan catatan Ijen bahwa transportasi, uang harian, dan penginapan itu hanya sesuai wilayah kerjanya masing-masing saja. Kemudian kita tetapkan standar nilai. Jadi standar nilainya untuk eselon 2 itu maksimal 200 juta. Untuk UPT Timur, Papua, dan Maluku itu 160 juta. Aceh, Sumut, NTB, NTT, Kaltara, Sulut, Gorontalo itu 140 juta. Dan UPT lainnya 100 juta. Dan satu lagi menggunakan akun belanja jasa lainnya. Ini nanti detailnya boleh menggunakan paket meeting full day. Ini standarnya sama. Jadi satu kegiatan ini menggunakan dua akun, tetapi masing-masing akun ada standarnya. Kemudian untuk navigasi, ini sama nama kegiatannya, pengawasan SBNP dan penetapan alur pelayaran. Tidak ada berubah dari tahun 2006. Cuman perbedaannya menggunakan dua akun dan standar nilainya juga sama yang sudah kami sampaikan. Untuk UPT Eselon 2 200 juta, UPT Timur, Aceh, dan lainnya sesuai dengan standar nilai yang sudah ditetapkan. Jadi kami harapkan semua navigasi mengikuti nilai maksimal. Kemudian yang kegiatan kedua terkait pengelolaan PNBP. Jadi pengelolaan PNBP ini terbagi atas dua. Ada yang khusus untuk UPT. Khusus untuk UPT harap diperhatikan bahwa pagu
berdasarkan target PNBP fungsional. Nanti di slide berikutnya ada cara perhitungan target PNBP fungsionalnya. Jadi untuk honorernya itu terdiri atas atasan langsung, bendahara penerima, anggota. Anggota itu maksimal 5 orang. Kemudian nanti terdiri dari 2 akun, ATK dan honor operasional. Kemudian untuk korwilnya nanti kami sampaikan di slide berikutnya. Daftar korwilnya ini masih sama sesuai dengan tahun sebelumnya, tidak ada perubahan. Ini boleh melaksanakan rekon PNBP dan perhitungannya setiap kegiatan rekon kami juga sudah buatkan perhitungannya untuk keseragaman format, yaitu terdiri dari peserta, mengundang 2 orang per UPT, kemudian panitia itu 30% dari total peserta, jumlah kegiatan maksimal 4 kegiatan per tahun. Kalau dirasa rekon itu cukup 3 kali, ya silakan mengusulkan 3 kali. Tapi yang kami batasin adalah jumlah maksimalnya 4 kegiatan. Kemudian ini menggunakan paket meeting full board. Kemudian yang ketiga itu pengelolaan SAI. SAI juga terdiri atas 2, ada sebagai satker dan sebagai wilayah. Untuk nilai maksimal pagunya masih sama, 20 juta, terdiri dari ATK dan honor. Jadi mengikuti SBM, ini adalah SBM tahun 2026. Penanggung jawab koordinator itu 200.000, ketua, wakil ketua, dan anggota itu 150.000. Untuk Korwil, ini sama dengan perhitungan Korwil PNBP dan Korwil SAI. Perhitungannya sama, yang membedakan adalah nama pengelola SAI dan Satker dan wilayah itu tidak boleh sama atau double. Jadi untuk tidak terjadinya temuan atau catatan dari izin nantinya, diharapkan di SK untuk pengelola SAI Satker ataupun wilayah itu tidak boleh sama. Nah, ini berikut merupakan contoh cara penulisannya di aplikasi e-planning untuk KSOP, UPP, dan PLP. Untuk navigasi, ini adalah pengelola PNBP. Cara menghitung PNBP fungsionalnya, jadi kegiatan-kegiatan PNBP fungsional itu adalah jasa kepelabuhanan, jasa navigasi pelayaran, jasa perkapalan dan kepelautan, konsesi, dan jasa transportasi lainnya. Nah, inilah yang nilai yang menjadikan dasar honor PNBP. Kemudian untuk pengelola PNBP, ini formatnya, ini khusus untuk OPT. Kemudian untuk pengelolaan PNBP khusus Korwil, jadi perbedaannya hanya menambahkan 1 akun saja untuk rekonsiliasi PNBP. Jadi tetap menggunakan 1 subkomponen saja. Kalau PNBP 1 subkomponen. Bedanya, kalau SAI 2 subkomponen. Kalau PNBP cukup menambahkan akun 522191. Kemudian terkait honor dan ATK PNBP, ini juga sudah ada standarisasinya, baik honor maupun ATK-nya. Untuk honor ini sesuai dengan SBM, dan yang akan bervariasi adalah jumlah orang anggotanya itu bisa maksimal 5 orang. Jadi kalau dirasa anggotanya itu cukup 3 orang, silakan disesuaikan 3 orang, tetapi yang akan dikunci adalah jumlah total usulannya. Jadi jumlah orang anggotanya itu silakan bervariasi. Untuk total pagu yang dikunci adalah total angkanya. Jadi misalnya pagunya itu 1 M ke bawah itu maksimal mengusulkan 22.520.000. Itu juga nominal-nominal yang lainnya. Ini adalah SK Korwil untuk keuangan, untuk PNBP dan SAI sama. Ini dasarnya masih KP 200 DJPL garing 2021, masih sama, tidak ada perubahan. Kemudian untuk pengelola SAI, ini adalah contohnya. Untuk pengelola SAI nanti itu pengelola SAI terbagi atas 2 subkomponen, yaitu pengelola SAI Satker
dan yang kedua adalah pengelola SAI wilayah. Jadi diharap para operator dapat mengikuti struktur yang sudah kami sampaikan. Ini adalah pagu maksimal rekonsiliasi. Jadi sesuai dengan KP 200 ini daftar core wheel-nya sudah ada. Kemudian di sini adalah perhitungan jumlah maksimal kegiatannya. Jadi per kegiatan itu untuk AC 56.742. Nah, kalau melaksanakan rekon itu 4 kali satu tahun, berarti nilai maksimalnya adalah 226 juta. Nanti lebih detailnya bisa dilihat di paparan yang akan kami share di link. Baik, berikut terkait layanan sarana internal. Jadi untuk pagu maksimal belanja modal rutin itu berdasarkan realisasi PNBP tahun 2025. Jadi kami ulangi, ada pembatasan usulan untuk belanja modal rutin nantinya. Jadi dasarnya adalah perhitungan realisasi PNBP 2025. Jadi UPT yang realisasi PNBP-nya itu di bawah 1M hanya boleh mengusulkan maksimal 50 juta. 50 juta itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan sarana internal, peralatan pengolah data, peralatan Inafornet, dan peralatan kehumasan. Ini adalah nilai yang maksimal yang boleh diusulkan. Jadi dilihat saja berapa realisasi PNBP tahun 2025-nya. Kemudian ada case khusus bagi UPT yang terdampak bencana alam seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini dapat mengusulkan belanja modal sesuai dengan kebutuhannya. Baik, kalau tadi itu adalah standar maksimal untuk belanja modal rutinnya. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang sifatnya wajib untuk diusulkan oleh UPT dan ini di luar dari pagu maksimal yang sudah ditetapkan. Yaitu yang pertama untuk menunjang difabilitas, yaitu setiap pelabuhan nanti bisa mengusulkan pengadaan kursi roda, tandu, tongkat difabel, tabung oksigen, dan kotak P3K. Ini untuk menunjang di terminal pelabuhan. Kemudian untuk kebutuhan kursi penumpang, tabung pemadam kebakaran ini menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing pelabuhan. Khusus untuk pengadaan CCTV dan monitor CCTV ini, satu UPT itu hanya boleh mengusulkan satu wilayah kerja yang dianggap prioritas. Jadi bagi UPT yang belum memiliki CCTV, ini silakan mengusulkan, tetapi untuk sementara hanya bisa ditampung satu lokasi terlebih dahulu. Kemudian khusus untuk pengadaan kehumasan, itu drone dan monitor drone. Bagi UPT yang belum memiliki aset drone atau monitor drone, silakan diusulkan. Jadi ini sifatnya wajib, tolong diperhatikan UPT yang belum memiliki, kami ulangi, UPT yang belum memiliki drone ataupun monitor drone ini segera diusulkan. Kemudian terkait pengadaan kendaraan, baik itu dinas pejabat, operasional dan fungsional ini diusulkan wajib menggunakan RKBMN tahun 2025-2026 yang belum terrealisasi ya, sedangkan RKBMN 2027 yang usulan barunya. Jadi di tahun 2027 nanti semua jenis kendaraan itu yang diusulkan wajib ada RKBMN-nya. Jadi kalau punya RKBMN 25 dan 26 dan belum terrealisasi, belum muncul di POK ataupun belum dilaksanakan, silakan diusulkan kembali di 2027. Dan UPT yang sama sekali tidak ada RKBMN-nya, kami harapkan jangan mengusulkan kegiatan ini karena sudah 100% akan ditolak.
Kemudian ada satu tambahan untuk pengadaan meja dan kursi untuk P3K baru dan CPNS yang mungkin asetnya belum ada, silakan diusulkan. Jadi bagi UPT yang sudah memiliki aset-aset yang kami sudah sebutkan, itu tidak perlu mengusulkan lagi. Jadi ini akan diprioritaskan bagi pelabuhan atau terminal yang sama sekali belum ada aset-aset yang menunjang difabel ataupun belum ada CCTV, itu untuk dapat dianggarkan. Oh ya, maaf kami ada ralat terkait kotak P3K. Kotak P3K di sini sudah masuk di dalam 002. Nanti bahannya kami update. Kemudian untuk tahun 2027 ini ada beberapa perubahan RSPP sesuai dengan surat dari Bappenas bahwa tahun 2027 ini ada beberapa karakteristik yang harus kita ikuti sehingga kemungkinan di pagu indikatif nantinya, pagu indikatif atau paling lama pagu anggaran, itu kita sudah menggunakan RSPP terbaru tahun 2027 karena kegiatan-kegiatan akan semakin mendetail khususnya berkaitan dengan SBK. Oleh karena itu, ini sebagai satu contoh untuk kegiatan pembangunan gedung kantor, rumah dinas, MES yang semula ada di 4661 karena RO 971 layanan prasarana internal ini adalah hanya bisa digunakan oleh program dukungan manajemen. Oleh karena itu, kita tidak boleh menggunakannya di program infrastruktur. Jadi, kegiatan ini akan dipecah menjadi tiga sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu kepelabuhanan, UPP untuk KSOP menggunakan 4660, navigasi 4658 di 003, sedangkan khusus untuk PPLP itu menggunakan di 005. Jadi bagi UPT yang sempat di Prapagu kemarin belum mengusulkan terkait gedung kantor, rumah dinas, dan MES, nanti harap membuat PowerPoint. Kita akan bahas kembali di pagu kebutuhan, tetapi rumahnya akan disesuaikan dengan bidang masing-masing. Berikut merupakan standar biaya keluaran SBK. Jadi selain SBM yang kita kenal selama ini, SBK untuk tahun 2027 akan lebih banyak diterapkan. Oleh karena itu, untuk SBK ini kita masih menggunakan SBK 2025 karena SBK 2026 belum ditetapkan. Jadi di dalam SBK ini yang dikunci itu adalah nilai per kegiatannya, yaitu mulai dari layanan perencanaan hingga layanan manajemen sumber daya manusia. Nanti bisa dibaca secara detail di PMK 92. Berikut merupakan garis besar dari SBK. Jadi mungkin nanti di sini kami sedikit berikan contoh terkait sosialisasi. Di sini ada nomor 6, sosialisasi. Ini sudah diatur di SBK itu maksimal 400.000 per orang. Oleh karena itu, di bahan sebelumnya kami sudah sampaikan sosialisasi itu maksimal 400.000 per orang. Kemudian untuk UPT yang besar, contohnya KSOP utama yang biasa melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, ini per kegiatannya itu adalah maksimal 240 juta. Nanti penjelasan dari item-item ini bisa dibaca di SBK. Jadi untuk penggunaannya ini sudah ada standar. Jadi harap diperhatikan dalam penyusunan pagu kebutuhan nantinya. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan teknis, ini juga sudah ada standarisasinya. Ini dimulai dari kegiatan navigasi, mulai dari OM SBNP, itu satu OM itu atau satu unit ya. Satu unit itu maksimal ada nilai maksimalnya itu 392.
OM Telkomsel, OM Kapal Negara, Pengamatan Laut, ini ada nilai maksimalnya. Jadi kami harapkan di navigasi dapat lihat OM-OM-nya itu maksimal adalah 1 unit. Jadi contoh kayak SBNP, misalnya menara suarnya ada 10, berarti sisa dikali 10 unit kali 392 juta. Kemudian untuk perintis juga, ini sudah ada standarisasinya. Tolong diperhatikan UPT yang ada perintis, ini maksimal 27,2 miliar untuk kegiatannya. Begitu juga dengan kepelabuhanan, di sini ada standarisasi untuk OM-nya dan laporan dokumen lingkungan itu maksimal 100 juta. Baik, itu poin satu. Ya mungkin agak panjang untuk poin satu karena kami menyusun standar ini supaya nanti di tahapan berikutnya itu kita tidak terlalu banyak mengoreksi di pagu indikatif. Jadi di pagu indikatif hanya fokus ke nilai sesuai dengan pembagian dari DJA dan Bappenas. Oleh karena itu harap para UPT struktur yang sudah kami sampaikan tadi diikuti, dibuat supaya nanti prosesnya nanti tidak terlalu lama untuk proses pembahasannya, tidak perlu sampai malam-malam lagi. Nah, untuk penyusunan pagu kebutuhan ini, maaf kami koreksi nanti, penyusunan pagu kebutuhan ini hanya menggunakan satu aplikasi saja. Jadi khusus untuk kebutuhan hanya satu aplikasi, yaitu aplikasi planning. Sakti nanti kita akan gunakan mulai dari indikatif. Untuk langkah-langkah penyusunan aplikasi e-planning, maaf ini kami belum ganti. Untuk aplikasi e-planning itu ada 8 tahap, silakan diikuti satu persatu tahapannya. Dan satu persatu tahapannya ini kami sudah buatkan link YouTube-nya, ada contohnya, silakan diikuti satu demi satu tahapannya supaya tidak terjadi kesalahan teknis dalam proses penginputannya. Jadi mulai dari download ADK, kita menggunakan download ADK tahun 2026, itu di import di e-planning. Ya, untuk proses importnya di e-planning ini memang masih menggunakan CSV. Hal ini juga kita sudah mintakan ke biro untuk dibuat lebih simple seperti 2 tahun sebelumnya, tetapi masih terkendala teknis. Kemudian data dukung umum, nanti data dukung umum kami akan sampaikan juga kategori data dukung umum itu apa, kemudian input kegiatannya. Setelah poin 1, 2, 3, dan 4 ini selesai, silakan perhatikan lagi standarisasi penyusunan kebutuhannya. Jadi standarisasi mengikuti yang sudah dijelaskan, setelah itu boleh konfirmasi ke PSI-nya. PSI mengevaluasi struktur pagu dan RSPP-nya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 2 minggu, silakan dicicil. Setelah itu mengupload data dukung per subkomponen. Jadi sesuai dengan penyampaian Pak Rifki tadi, bahwa data dukung itu wajib diupload karena untuk proses pembahasan nanti bersama dengan Biro dan Direktorat Teknis. Jadi bagi usulan khususnya belanja modal teknis dan belanja modal rutin, itu wajib diupload sebelum tanggal 31. Jadi silakan dilengkapi, dibuat terlebih dahulu yang mana dianggap prioritas, baru diupload data dukungnya. Nah, jika semua sudah selesai, silakan konfirmasi ke PSI-nya kembali. Nah, berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pagu kebutuhan 2027. Ini sesuai dengan PMK 56 tahun 2025, yaitu tata cara pelaksanaan efisiensi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Di sini ada 15 poin dan mungkin kami sedikit menjelaskan terkait perjalanan dinas. Kenapa perjalanan dinas kita buat nilainya terbatas? Karena aturan ini.
ada PMK 56 tahun 2025. Kita buat terbatas dengan beberapa akun supaya tidak terjadi penghematan massal kalau menggunakan akun 524 seluruhnya. Oleh karena itu kami sarankan ikuti struktur akun di sini. Jadi akun yang boleh pakai 524 itu perjalanan dinas di 002 saja. Setelah itu di Dukman dengan Infra itu pakai 522. Jadi itu untuk mengurangi angka penghematan. Nah, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pagu. Ya, ini terkait kegiatan TIK. Semua kegiatan TIK, baik itu pengembangan, pemeliharaan, pengembangan server dan aplikasi itu semua sudah menjadi dalam satu aplikasi di Maritim Hub sehingga UPT tidak boleh lagi menganggarkan kegiatan tersebut. Nanti silakan koordinasi ke bagian organisasi dan tata laksana di Subbag Sistem Informasi. Jadi untuk 2027 segala unsur TIK jangan dimasukkan lagi di usulannya. Kemudian terkait arahan ijen untuk belanja barang persediaan dan peralatan mesin, itu suku cadang dan BBM kapal itu wajib menggunakan akun persediaan. Kemudian untuk padat karya masih sama 4658 itu menggunakan OM dan 4660 juga menggunakan OM. Nah, khusus untuk perjalanan dinas ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, harap diperhatikan tidak menggunakan lagi angka yang tidak bulat. Jadi pastikan itu angkanya bulat, tidak ada koma-koma. Contohnya untuk perjalanan dinas harga satuannya, ini 204, jangan digunakan lagi, langsung dibulatkan aja ribuan. Begitu juga dengan volume, ini 620 bulat, tidak ada lagi koma 12. Karena ini akan sangat berpengaruh nanti pada saat kita rekapitulasi di aplikasi Applen. Kemudian ini ada perhitungan volumenya, KRO, RO hingga detailnya. Harap diperhatikan, diikuti, sehingga proses di Sakti nanti ini dapat lebih lancar. Untuk belanja modal jika sudah ada detailnya, ini bisa langsung di breakdown dengan menggunakan akun yang sama. Jadi kalau akunnya 53311, ini breakdownnya silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan menggunakan akun yang macam-macam. Jadi cukup pakai satu akun dan detailnya yang bervariasi. Ini cara untuk input lokus. Ini cara menginput subkomponen. Baik, yang ketiga terkait data dukung. Data dukung ini kami sudah upload di link. Di sini ada 11 kategori. Kami sudah memilah-milah kategorinya mulai dari peraturan yang dikeluarkan oleh Kemenq hingga dari Direktorat Teknis. Silakan dipelajari peraturannya. Nah, kemudian terkait hasil evaluasi garis besar di tahun 2026 itu, yang pertama, data dukung yang diupload itu berdasarkan SK Dirjen Hubla tahun 551 atau sesuai dengan RSPP yang ada. Kemudian yang kedua itu data dukung dibuat per subkomponen. Jadi kan ulangi dibuat per subkomponen. Di sini masih ada beberapa UPT yang membuatnya per komponen. Kemudian penandatanganan pada RAB dan TOR tidak perlu menggunakan lokasi, tanggal, bulan, dan tahun. Karena data dukungnya akan kita gunakan selama 1 tahun. Kecuali kalau pergantian KPA, baru data dukungnya kita ganti. Kemudian untuk pemeliharaan aset, wajib mengikuti RKBMN pemeliharaan. Nah, ini kami tegaskan sekali lagi, untuk aset sarana, prasarana kendaraan, kalau tidak ada atau tidak masuk dalam RKBMN pemeliharaan, tidak usah diusulkan pemeliharaan, karena itu akan otomatis jadi blokir nanti oleh Itjen. Jadi supaya data dukungnya sama dari awal sampai selesai, mohon diperhatikan RKBMN-nya. Kemudian untuk usulan belanja modal 4661
nanti harap melampirkan proses penghapusan atau proses apa daftar penghapusan yang sudah ada. Kemudian yang keenam terkait RAB dibuat secara detail. Contohnya RAB ATK, belanja bahan, kebutuhan sehari-hari, suku cadang. Ini dibuat secara detail dan contohnya semua format dan contoh data dukung kami sudah upload di link debhub.go.id/bahan UPT 2027. Jadi semua bahan Bintek nanti kami akan upload di link. Untuk data dukung umum, nanti pada saat proses uploadnya di e-planning itu ada 13, mulai dari SPTJM. Ini SPTJM, tolong diperhatikan ada formatnya dan harus menggunakan materai. Ini contohnya juga sudah ada di link tersebut. Tolong diikuti karena masih ada beberapa UPT kemarin yang kami evaluasi, SPTJM-nya masih format yang lama. Kemudian range relatif hingga proses penghapusan, tolong disiapkan, diupload untuk dimasukkan dalam aplikasi planning. Kemudian ini ada contoh RAB, formatnya juga sudah ada di link. Ini kami hanya melampirkan satu contoh untuk pendetailan. Jadi pendetailan itu kayak keperluan sehari-hari, obat-obatan, tolong dibuat secara detail. Karena ini hal-hal yang rutin sebenarnya, tetapi menjadi catatan terus oleh tim evaluator. Ini ada beberapa pengesahan dari teknis, baik itu belanja modal, studi, docking, pengadaan printer buku pelaut, ataupun pengadaan alat berat, dipersiapkan untuk mendapat persetujuan teknis nantinya di tahapan pagu anggaran. Kemudian bagi UPT yang mempunyai usulan belanja modal, di sini atau sebelumnya juga di grup kami sudah sampaikan informasi bahwa buat PowerPoint yang akan dibahas nanti dengan tim, baik itu biro maupun direktorat teknis, mengikuti template usulan masing-masing bidang. Untuk bidang KPLP, templatenya sebagai berikut. Silakan mengikuti template ini. Untuk bidang kepelabuhanan juga sudah ada templatenya. Jadi PowerPoint ini khusus hanya untuk belanja modal teknis saja yang sifatnya teknis. Silakan mengikuti template yang ada. Begitu juga dengan navigasi, mengikuti template yang ada. Baik, yang keempat terkait timeline penyusunannya. Untuk timelinenya kami bagi menjadi 4 kategori. Jadi mulai hari ini sampai tanggal 23 nanti, silakan lakukan import ADK Sakti ke e-planning. Tutorialnya sudah ada di slide sebelumnya. Nanti silakan dilihat dulu YouTube-nya untuk refresh kembali ingatannya. Kemudian setelah itu lakukan input e-planning mulai dari hari ini sampai 31 Januari. Silakan diinput e-planningnya dan persiapkan data dukungnya. Setelah itu, upload data dukung umum, belanja modal teknis, belanja modal rutin pada aplikasi planning. Jadi ini hal-hal yang akan dibahas harus diupload terlebih dahulu data dukungnya. Nah, sedangkan untuk upload data dukung rutin atau data dukung perubahan lainnya itu paling lama 1 minggu setelah pembahasan. Jadi informasi yang telah disampaikan oleh Mas Rifki tadi dalam minggu pertama Februari, nanti surat undangan menyusul. Bagi UPT yang setelah pembahasan 1 minggu, minggu pertama berarti minggu kedua adalah batas terakhir untuk upload. Baik, terakhir adalah reward dan punishment. Jadi untuk reward dan punishment ini kita sudah terapkan di tahun 2027 dan izin Bapak Ibu KPA, kami sekali lagi menyampaikan ini adalah surat teguran di tahun 2026. Di sini ada 3 kategori, mungkin yang kami fokuskan adalah ada 32 UPT yang dapat teguran berat. Izin kami bacakan. Untuk UPT ini mudah-mudahan tahun depan bisa lebih baik lagi.
yaitu KSOP Meolabo, Bisnaf Teluk Bayur, KSOP Muara Angke, KSOP Marunda, KSOP Sunda Kelapa, PLP Priuk, UPP Labuhan, UPP Pelabuhan Ratu, UPP Pangandaran, KSOP Tanjung Emas, KSOP Tegal, UPP Jepara, UPP Rembang, KSOP Wangi, Tanjung Pakis, KSOP Kupang, Waingapu, Ende, KSOP Pontianak, Sampit, Pangkalan Bun, Tanjung Santan, Tanjung Selor, Kolaka, Saketa, KSOP Biak, UPP Korido, KSOP Sorong, UPP Teminabuan, UPP Kokas, Satker Lala, dan Satker Pengembangan Penavigasian. Jadi ini adalah 32 UPT yang tahun sebelumnya mendapat teguran berat karena terkait data dukungnya, klasifikasinya itu di atas 70% tidak lengkap, baik dari evaluasi unit, biro, maupun ijen. Baik, selain punishment, nanti di 2027 juga akan diberikan reward. Jadi rewardnya itu ada dua kategori. Kategori pertama itu terbagi atas dua, berarti reward nanti akan diberikan ke 60 UPT untuk 10 UPT di setiap wilayah. Jadi karena tahun 2027 sudah ada 6 wilayah, 6 wilayah kecuali kantor pusat. 6 wilayah tersebut akan dipilih oleh masing-masing PIC berdasarkan penilaian. Nanti format penilaiannya akan disampaikan. Jadi akan dipilih masing-masing 10 UPT di setiap wilayah untuk diberikan tambahan pagu jiwa korsa atau kegiatan prioritas lainnya untuk tahun 2027. Nanti silakan setelah ditetapkan 10 PT-nya, 10 PT ini silakan koordinasi ke masing-masing PSI untuk menyampaikan kegiatan prioritasnya apa saja. Nah, kemudian yang poin kedua, tahun depan juga kita akan berikan reward khusus 6 orang. Ya, jadi kalau sebelumnya hanya kantornya yang kita kasih reward, ini nanti operatornya yang kita kasih reward untuk satu orang di setiap wilayah. Jadi satu orang di setiap wilayah ini nanti akan diberikan tambahan pagu di tahap terakhir, pagu alokasi. Ini untuk pengadaan laptop 2 unit untuk operator sakti dan operator e-planning. Untuk kriteria penilaiannya itu ada 5. Jadi yang pertama itu data dukung umum. Tadi kami sudah sampaikan ada 13 poin. Itu kalau dilengkapi itu Bapak Ibu sudah dapat 20%. Kemudian yang kedua adalah data dukung per subkomponen dan dokumen perencanaan baik itu Renstra, SPIP, MR, Monif Bappenas, ataupun monitoring ini nilainya 50%. Kemudian ada ketepatan sakti dan ketepatan penyelesaian e-planning ini masing-masing 10%. Dan yang terakhir ada respon dari operator. Ya, kenapa kami masukkan dari respon operator? Karena terkait penyusunan RKA ini kadang sifatnya mendadak ya dari DJA maupun Bappenas. Kadang kita hanya diberikan waktu 3 hari sampai 1 minggu. Kalau respon operatornya cepat, ini prosesnya biasa juga cepat. Tapi kalau respon operatornya lama ya, mohon maaf, kami juga tidak bisa menunggu karena timeline yang diberikan juga itu sangat sedikit. Oleh karena itu kami mohon kerjasama dari para operator, bukan kami yang mau menetapkan jadwalnya, tetapi untuk proses penyusunan ini kita harus menunggu surat dari Bappenas dan dari DJA baru bisa kita melangkah ke tahap-tahap berikutnya. Baik untuk kategori kedua, yaitu nanti akan diberikan penambahan pagu di tahapan pagu anggaran untuk realisasi PNBP terbesar dan target PNBP terbesar kita akan pilih 50 UPT yang masuk kategori ini. Jadi masing-masing penilaiannya 50%. Nanti akan diberikan tahap ketiga nanti di tahap pagu
anggaran. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Kami harapkan para operator dapat mengikuti satu persatu slide yang kami sudah sampaikan, karena nanti untuk proses evaluasinya dapat berjalan cepat tergantung dari masing-masing operator. Kalau operatornya sudah siap dari awal, ini akan bisa lebih cepat nanti pada saat evaluasi bulan 2. Kemudian sedikit lampiran di bahan ini kami memberikan contoh-contoh untuk proses penginputan dari Direktorat Teknis, baik di 4658, 4659, 4660, dan contoh data dukung uploadnya dia planning. Selain video, kami juga buatkan tutorialnya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kalau bisa dibaca dulu, dipelajari dulu, mentok, baru hubungi PIC. Ya, jangan sedikit-sedikit hubungin PIC padahal belum baca. Nah, itu kendala kami juga karena lumayan banyak yang harus kami hubungi atau balas, jadi kadang responnya lama. Oleh karena itu, kami harapkan semua operator dapat membaca bahan ini. Kami sudah buatkan secara spesifik, secara mendetail. Baik, demikian dari kami. Kami kembalikan ke Mbak Yuni. Terima kasih.